Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Strong Girl. Saya Rosi Fadila, NPM 142. Saya Vicky Adelia, NPM 134. Saya Lujanati dengan NPM 144. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi menengah 2 dengan 3 soal. Soal yang pertama tentang mind mapping ekuitas, yang kedua Soal kasus. soal kasus, dan yang ketiga berita tentang perusahaan yang melakukan stock split. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai materi ekuitas. Dalam ekuitas ini pertama terdapat perseroan terbatas, di mana dalam perseroan terbatas ini terdapat tiga struktur organisasi perusahaan, yaitu perseroan, persekutuan, dan perseorangan terbatas. Perbedaan dari ketiga ini, jika perseroan ini merupakan terdiri dari dua atau lebih pemilik modal, bisa berupa individu atau entitas perusahaan, dan kepemilikan berupa saham. Lalu yang kedua ada persekutuan, yang dimana terdiri dari dua atau lebih pemilik modal. Laba rugi dialokasikan sesuai dengan presentasi masing-masing. Lalu yang ketiga ada perseroan terbatas, di mana hanya terdiri dari satu orang dan laba rugi sepenuhnya hak pemilik modal. Karakteristik PT ini terdapat dua. Yang pertama ada PT tertutup dan PT terbuka. PT tertutup tidak memiliki ketentuan siapa yang harus memimpin rapat umum pemegang saham. Berbeda dengan PT terbuka yang dimana harus dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris. Proses pembentukan PT ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persyaratan tahap-tahap tentang perseroan terbatas. Lalu selanjutnya ada ekuitas PT, di mana terdapat modal di store, saldo laba, dan penghasilan komprehensif lainnya. Dalam modal di store ini terdapat dua jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau ordinary share, di mana ini menanggung seluruh resiko kerugian, menerima manfaat terbesar atas kesuksesan perusahaan, tidak ada jaminan untuk memperoleh dividen pada saat likuidasi atau hasil penjualan aset. Yang kedua ada saham preferen, di mana saham preferen ini merupakan eh, mendapat prioritas pembagian saham. Lalu terdapat share premium, di mana share premium ini adalah selisih antara harga penerbit dengan nilai nominal. Lalu yang kedua ini ada saldo laba. Saldo laba ini bagian dari ekuitas yang berasal dari akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan kepada investor. Saldo laba yang disisihkan untuk keperluan tertentu dikenal dengan saldo laba yang diapropriasikan. Lalu yang ketiga ada penghasilan komprehensif lainnya, di mana akun-akun yang mempengaruhi nilai ekuitas perusahaan yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham. Contohnya adalah ada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi dari investasi, keuntungan atau kerugian akibat translasi laporan keuangan. Lalu yang ketiga ini ada saham biasa, di mana pada saat perusahaan menerbitkan saham biasa ada beberapa jenis transaksi penerbitan saham biasa. Yang pertama ada penerbitan dengan nominal, penerbitan tanpa nominal, dan penerbitan dengan sekuritas lainnya. Dalam penerbitan dengan sekuritas lainnya terdapat dua metode. Yang pertama ada metode proporsional, eh, yaitu mengakui jumlah penerbitan sesuai dengan harga akumulasi dan akan membagi sesuai dengan persentase berapa persen ke saham biasa dan berapa persen ke saham istimewa. Lalu yang metode inkremental ini adalah salah satu jenis saham yang tidak diketahui nilai wajarnya sehingga nanti merupakan sisa dari nilai saham yang sudah diketahui. Lalu yang keempat ada saham preferen, di mana saham preferen ini memiliki karakteristik yang pertama ada preferensi saat pembagian dividen,
preferensi saat pembagian aset dalam proses likuidasi dapat dikonversikan ke saham biasa atau convertible, dapat ditarik kembali, tidak memiliki hak suara, sifat dividen dapat kumulatif, partisipatif, dan dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan. Pembagian dividen ini dibagi menjadi dua, dividen kumulatif dan partisipatif. Dividen kumulatif ini adalah pembagian dividen suatu periode yang mendahulukan dividen periode sebelumnya yang tidak dibagikan atau dividen in arrears. Lalu, jika dividen partisipatif adalah kebijakan dividen suatu periode yang memberikan tambahan dividen kepada pemegang saham preferen jika masih terdapat kelebihan dividen setelah pemegang saham memperoleh alokasi dividen dalam persentase yang sama terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada saldo laba, di mana saldo laba ini merupakan akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam saldo laba ini terdapat retriksi atau saldo laba, di mana pengumpulan saldo di periode tersebut ditunjukkan khusus untuk penggunaan tertentu. Lalu ada pengakuan dan pengukuran. Di sini saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi rugi bersih dikurangi dividen sehingga diperoleh saldo laba akhirnya. Yang keenam ini ada dividen. Dividen ini merupakan laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Bentuk dividen ini ada 4. Yang pertama ada dividen saham, di mana dalam dividen saham ini jika jumlah dividen saham ini kurang dari 25% saham yang beredar, maka saham yang diterbitkan sebagai dividen sebesar harga pasar wajarnya. Namun sebaliknya, jika dividen saham jumlahnya lebih besar dari 25% saham yang beredar, maka saham yang diterbitkan sebagai dividen sebagai nilai nominalnya. Lalu ada dividen scrip. Dividen scrip dibagikan dari perusahaan kepada para pemegang saham yang berupa surat janji hutang. Yang ketiga ada dividen properti, di mana dividen properti ini merupakan pembayaran dividen melalui aset atau aktivitas lain kas, diakui pada nilai wajar dan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Lalu ada dividen likuid, di mana dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang berupa sebagian laba dan sebagian pengembalian modal. Lalu selanjutnya yang ke-7 ini ada saham treasury, di mana pengakuan dan pengukurannya menggunakan 2 metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Salah deh. Nah, dalam dividen ini terdapat stock split, di mana stock split ini meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan mengulangi nilai nominal saham. Selanjutnya yang ke-7 ada saham treasury, di mana saham treasury ini merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Pengakuan dan pengukurannya ini menggunakan 2 metode. Yang pertama metode biaya dan yang kedua adalah metode nilai nominal. Yang ke-8 ini ada penghasilan komprehensif lainnya, di mana penghasilan komprehensif lainnya merupakan total penghasilan dikurangi beban yang tidak diakui dalam laba rugi. Penghasilan komprehensif lainnya meliputi perubahan dan dalam surplus, revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud, keuntungan dan kerugian aktuari atas program manfaat pasti yang diakui, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai
tersedia untuk dijual, bagian efektif dan keuntungan dan kerugian instrumen lindung dari nilai arus kas. Oke, selanjutnya saya Kiki Adelia dengan NPM 134 akan menjelaskan tentang soal analisis kasus 1 pada tugas 6. Di sini ada soal PT Makmur tadi, pertanggal 31 Desember 2014 dengan saham preferen 5% dengan nilai nominal 10.000 dengan total 500 juta serta saham biasa dengan nilai nominal 500 dengan total 1 miliar. Pada tahun 2015, perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 500 juta. Namun, selama tahun 2013 dan tahun 2014, perusahaan tidak membagikan dividen karena alasan operasional. Nah, diminta untuk menentukan besarnya dividen yang dialokasikan kepada pemegang saham preferen dan saham biasa jika yang pertama, sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Untuk perhitungannya, 5% dari saham preferen dikalikan dengan pembagian dividen tunai yaitu sebesar 500 juta, maka memperoleh 25 juta untuk saham preferen. Untuk sisanya dari 500 juta dikurangi 25 juta itu untuk saham biasa senilai 475 juta. Selanjutnya yang bagian B, sifat dividen adalah kumulatif dan non partisipatif. Karena perusahaan ini pada tahun 2013 dan 2014 itu tidak membagikan dividen, maka diakumulasikan menjadi 2 tahun. Untuk perhitungannya adalah 2 tahun dikali 5% dari yang saham preferen dikalikan 500 juta itu dari pembagian dividen tunainya. Maka memperoleh untuk saham preferen 50 juta. Selanjutnya, untuk perhitungan saham preferen 5% dikali 500 juta sama seperti yang perhitungan sebelumnya, memperoleh 25 juta. Untuk keseluruhan totalnya itu 75 juta. Sisanya untuk saham biasa adalah 500 juta dikurangin 75 juta, maka memperolehlah 425 juta. Selanjutnya, sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipatif penuh. Di sini perhitungannya kita mencari dividen tahun berjalan dan dividen partisipatif. Untuk mencari dividen tahun berjalan, 5%-nya itu dari yang saham preferen yang ini. Kita ambil data dari yang ini. Yang sebelumnya 5% dikali 500 juta. Untuk saham biasa ini dari 5% dikali total dari soal untuk saham biasa itu 1 miliar. Yang ini 5% dikali 500 juta dari soalnya. Untuk keseluruhan totalnya 75 juta. Ini untuk dividen tahun berjalan keseluruhannya adalah 75 juta totalnya. Nah, selanjutnya untuk dividen partisipatif bagaimana menghitungnya, ini dari pengurangan atau sisa, yaitu sisanya itu kan 500 juta dikurangi 75 juta memperoleh 425 juta. Nah, untuk mencari persenan dari dividen partisipatif itu adalah 425 juta dibagi 1.500.000 dari yang ini ditotalkan. Total dari saham biasa dan saham preferen yaitu 1.500.000 juta nilai nominal saham preferen dan biasa. Jadi untuk mencari tingkat partisipatif ini adalah 425 juta dari dividen tersisa untuk partisipatif dibagi dengan total dari nilai nominal saham preferen dan saham biasa yaitu 1.500.000 juta. Nah, setelah menemukan tingkat partisipatifnya itu 28,33%, tinggal dikalikan untuk mencari besarnya dividen partisipatif dan saham preferen, yaitu dari 28,33% dikalikan 500 juta untuk saham preferen memperoleh 141.660 juta 667 yang ini. Untuk besarnya dividen partisipatif saham biasa itu dari 28,33% dikali
1 miliar dari yang soal ini. Maka yang tadi hasil dari ini kita cantumkan ke dalam tabel, totalnya tetap sama yaitu 500 juta. Selanjutnya, sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Untuk perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, 2 tahun dikali 5% dikali 500 juta, memperoleh untuk saham preferennya 50 juta, terus 5% dikali 500 juta, memperoleh 25 juta. Nah, saham biasa juga sama, ini 5% dikali 1 miliar, seluruh totalnya untuk saham preferen. Nah, untuk mencari sisanya, kita kan mencari besarnya dividen partisipatif, ini sisanya itu besarnya dividen partisipatif saham preferen itu dari, kita hitung selisihnya terlebih dahulu untuk mencari persenannya, yaitu 500 juta dikurangin yang ini, 500 juta dikurangin 75 juta dikurangin 50 juta, memperoleh 375 juta. Nah, 375 juta ini dibagi dengan keseluruhan. 375 juta dibagi dengan 1 miliar 500 juta, yaitu dari mana 1 miliar 500 juta itu dari nilai nominal saham preferen ditambah saham biasa. Jadi diperoleh tingkat partisipatifnya itu 25%, kita mencari untuk sisanya ini dari 25% dikali 500 juta yang ini dengan hasil 125 juta sama dengan yang saham biasa, 25% dikali 1 miliar dari keseluruhan nominal yang ini, maka diperolehlah 250 juta. Tetap sama, total dari keseluruhan itu yaitu 500 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus 2, masih sama di tugas 6. Di sini dapat diketahui PT Era Baru menerbitkan 2.500.000 lembar saham biasa yang ini dengan nilai nominal 100 juta dan saham preferen 500.000 lembar dengan nilai nominal 100 rupiah. Nah, penerbitan saham tersebut dilakukan secara langsung dengan nilai totalnya 1 miliar 250 juta. Ini adalah harga perolehannya. Nah, pada saat itu harga saham biasa dan preferen itu diperdagangkan dengan nilai pasarnya untuk saham biasa 2.400, untuk saham preferen 1.800. Nah, di sini diminta untuk membuat jurnal terkait dengan penerbitan saham tersebut. Di sini saya menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode proporsional dan metode inkremental. Untuk metode proporsional ini diketahui dengan nilai pasar dan nilai nominal, jadi perhitungannya itu 2. Namun untuk metode inkremental kita ini salah satu. Untuk perhitungannya ini menggunakan yang saham biasa. Yang pertama saya akan menjelaskan metode proporsional. Untuk perhitungannya itu 2.500.000 saham biasa dikalikan dengan nilai pasar, yaitu 2.400 dengan total 6 miliar. Untuk saham preferen 500 lembar dikalikan nilai pasarnya 1.800, memperoleh 900 juta. Untuk alokasi nilai pasar keseluruhannya adalah 6 miliar 900 juta. Di sini selanjutnya untuk menghitung alokasi dari harga perolehannya itu berapa, kita harus mencari persenannya dulu. Persenan alokasinya itu seperti apa gitu, berapa. Untuk mencarinya untuk saham biasa itu dari 6 miliar, total dari yang saham biasa itu dibagi dengan total dari alokasi nilai pasar wajar itu 6 miliar 900 juta, diperolehlah 86,96%. Ini dibulatkan menjadi 87%. Selanjutnya untuk saham biasa 500.000 lembar dikali 1.800, memperoleh 900 juta. Untuk alokasi persenannya ini dari
900 juta dibagi 6 miliar 900. Ini dari alokasi total nilai pasar wajar. Sama yang kayak tadi saham biasa 6 miliar dibagi total dari alokasi nilai pasar wajar. Untuk saham preferred pun sama seperti itu. Di sini juga dibulatkan menjadi 13% karena ininya 13,04%. Nah, untuk alokasinya ini untuk saham biasa dan saham preferred ini dikali dari harga perolehan dikali dengan persenan masing-masing dari saham biasa dan saham preferred. Diperolehlah total 1 miliar 87 juta 500, sama dengan saham preferred pun sebaliknya. Nah, untuk jurnalnya itu karena di sini ada PT Era baru menerbitkan saham kepada perusahaan lain, artinya PT Era baru mendapatkan kas sebesar 1 miliar 250 juta ini dari harga perolehannya yang ada di soal. Untuk saham preferred masing-masing di kredit, saham preferred kredit 50 juta itu dari mana? Dari 500.000 lembar dikali 100. Untuk agio saham merupakan selisih dari alokasi harga perolehan yang tadi sudah dihitung dikurangi dengan 50 juta saham preferred, maka diperoleh 112.500. Untuk saham biasa pun sama, itu 2.500 lembar dikali 100 rupiah memperoleh 250 juta. Untuk selisihnya sama, alokasi untuk saham biasa dikurangi 250 juta yang dari saham biasa ini perhitungannya, maka diperolehlah 837 juta 500. Ini kalau dijumlahnya sama ya kayak kas ini 1 miliar 250 juta. Selanjutnya menggunakan metode incremental. Itu diketahuinya itu salah satu, jadi mengambil yang saham biasa, perhitungannya hanya saham biasa saja, sama seperti metode proporsional perolehan 6 miliar, cuman ini saham preferred itu nggak dihitung, jadi dikosongkan gitu, karena kan diketahuinya hanya salah satu saja, totalnya segini. Nah, untuk perhitungannya saham biasa 6 miliar ini harga perolehan saham preferred alokasinya berapa, dikurangin jadi minus gitu, minus 4 miliar 750 juta. Untuk jurnalnya karena kekurangannya, maka di agio tadi kan agio saham itu kelebihan selisih, sama-sama selisih, cuman perbedaannya dari kekurangan dan kelebihan itu. Jadi di sini plus agio karena ya tadi minus kurang gitu. Kasnya dari harga perolehan, dis agio-nya dari yang perhitungan saham preferred ini. Untuk saham preferrednya sama seperti perhitungannya di metode proporsional, itu 50 juta. Saham biasanya juga sama, diambil dari yang ini. Untuk agio saham biasa ini keseluruhan totalnya dari ini bis agio dengan kas, maka perolehlah agio sahamnya 5 miliar 720 juta. Ini dari ini yang 6 miliar dari saham biasa yang sudah dialokasikan dari metode incremental dikurangkan 250 juta, maka diperoleh 5 miliar 720 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus di tugas 7 soal kasus pertama. Dapat diketahui pada laporan posisi keuangan PT KRS, modal saham beredarnya itu 5.000 lembar dengan nilai nominal 30 rupiah per lembar, maka diperoleh 150.000. Untuk tambahan modal di store 80.000, saldo laba 100.000. Di sini ada 3 transaksi yang selama tahun berjalan. Yang pertama, pembelian 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury dengan membayar sebesar 60 per lembar.
Lalu transaksi kedua, menjual 90 lembar saham treasury pada harga Rp65 per lembar. Dan yang terakhir, menjual sisa saham treasury dengan harga Rp50. Sisa dari 120 dikurangi 90 lembar untuk yang transaksi yang ketiga. Di sini diminta untuk membuat jurnal transaksi dengan menggunakan metode biaya dan metode nilai nominal. Untuk perolehannya, kita menggunakan metode biaya. Di sini transaksi pertama pembelian saham treasury 120 lembar dengan harga Rp60 per lembar, yaitu 7.200 saham kas treasury 7.200 pada kreditnya kas 7.200. Ini dari mana? Dari 120 lembar dikali Rp60 per lembar. Untuk transaksi yang kedua masih di metode biaya ya, yaitu penjualan saham treasury 90 lembar dengan harga Rp65 per lembar. Di sini penjualan saham treasury di atas harga beli. Yang sebelumnya kan 60 lembar, masih 65 rupiah per lembar, masih 65 per lembar. Jadi penjualan saham treasury di atas harga beli sebanyak 90 lembar dengan harga Rp65 per lembar. Untuk jurnalnya adalah kasnya 5.850 di debit, saham treasury-nya 5.400 di kredit, serta agio saham treasury-nya selisihnya itu 450. Untuk perhitungannya itu bagaimana? Yang 5.850 ini dari 90 lembar dikali 65 lembar. Lalu untuk agio saham selisihnya ini dari 65, karena kan penjualannya di atas harga sebelumnya, yaitu Rp65 dikurangi Rp60, maka memperoleh kan Rp5 tuh dikali 90 lembar, maka didapatlah selisihnya itu Rp450. Selanjutnya penjualan sisa saham treasury dengan harga Rp50 itu dari mana? Dari ini sisa ya, karena sisa itu tadi kan membeli 120 lembar, lalu menjual 90 lembar, dikurangi 120 dikurangi 90 sama dengan 30 lembar, 30 dikali Rp50 itu hasilnya itu 1.500. Untuk kasnya debit, ambil sahamnya ini dari selisih 30 dikali nilai pembelian nominalnya Rp60 dikurangi Rp50 dari yang penjualan ini. Jadi 30 dikali Rp10 diperolehlah Rp300. Untuk saham treasury ini jumlah atau total dari kas dan agio saham. Nah, itulah metode biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan pada metode nilai nominal. Tadi kan metode biaya, sekarang metode nilai nominal. Yang pertama, pembelian saham treasury, yaitu 120 lembar, sama, soalnya itu sama, cuma perhitungannya saja. Kalau ini kan menggunakan nilai nominal, ini menggunakan nilai dari ininya. Untuk jurnalnya, saham treasury di debit, agio saham treasury di debit, saldo laba di debit. Untuk kasnya di kredit. Untuk perhitungannya, pencariannya adalah saham treasury 3.600 itu dari 120 lembar dikali 30. Jadi bukan pakai yang Rp60 ini, tapi pakainya yang nilai nominal yang ini, yang 30. Jadi 120 dikali 30 sama dengan 3.600. Untuk agio sahamnya itu yang nilai ini yang 60 dikurang 30 dari nilai nominal dikalikan 120 lembar, maka diperoleh 3.600. Untuk saldo labanya 0 dan kasnya 7.200 dari total keseluruhan yang ini. Selanjutnya di transaksi kedua, jurnal bagaimana? Kasnya di debit,
5.850. Ini dari 90 lembar dikali Rp65. Untuk kreditnya saham treasury 2.700 dari 90 lembar dikalikan nilai nominalnya yang ini, maka diperoleh 2.700. Untuk agio saham ini adalah selisih dari 5.850 dikurangi 2.700. Dan yang terakhir, transaksi penjualan sisa saham treasury dengan harga Rp50. Ini kasnya 1.500 dari mana? Dari 30 nilai nominal dikali 50. Untuk saham treasury-nya 900 dari mana? Dari 30 dikalikan 30. Karena kan sisanya ya 30 lembar, sisanya dari 120 kurang 90 dikalikan dengan nilai nominalnya 30 rupiah. Yang diperoleh 900 rupiah. Untuk agio sahamnya selisihnya pengurangan dari kas dalam saham treasury. Oke, selanjutnya dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang soal kasus 2 di tugas 7. Sini diketahui akun ekuitas pada PT RK memiliki saldo per 31 Desember, yaitu adalah modal saham biasa dengan nilai nominal Rp10 dikeluarkan dan beredar sebesar 200.000 lembar saham dengan total 2 juta. Tambahan modal di setor itu 1.200.000, saldo labanya 5.600.000. Nah, apabila saham PT RK ini dijual pada harga Rp37 itu diminta. Pertama, jika dividen sahamnya 5%, bagaimana pada saat pengumuman, dideklarasikan dan dikeluarkan ini, itu pada saat pengumuman ya. Yang kedua, dividen saham 100%, pada saat pengumumannya seperti apa. Dan yang terakhir, pemecahan saham. Baik, yang pertama, dividen saham 5% dideklarasikan atau pada saat pengumuman, ini perhitungannya adalah jurnalnya laba ditahan, di debit, yaitu 5%, karena dividen sahamnya diminta 5% dikalikan lembar saham yang beredar itu 200.000 dikali 37, itu nilai pasarnya yang benar, karena kan dijualnya pada harga 37, maka diperoleh Rp370.000. Untuk dividen saham tersedia untuk dijual, ini 5% dikali 200.000 lembar dikali 10-nya ini dari yang nominal dividen saham tersedia untuk dijual dengan total 100.000. Nah, tambahan untuk di kredit. Untuk selanjutnya yang tambahan modal disetor dari dividen saham ini dari 370.000 dikurangi 100.000. Jadi laba ditahan di debit 370.000, dividen saham tersedia untuk dijual di kredit 100.000, dan tambahan modal disetor dari dividen saham di kredit 270.000. Selanjutnya, pada saat penerbitan saham untuk dividennya itu seperti apa? Jurnalnya dividen saham tersedia untuk dijual 100.000, kreditnya saham biasa dengan nilainya Rp10, 100.000. Ini dari yang ini ya, dari yang dividen saham tersedia untuk dijual. Jadi pada saat penerbitan saham, maka jurnalnya seperti ini. Nah, selanjutnya diminta dividen saham jika 100% dideklarasikan. Pada saat pengumumannya seperti apa, sama perhitungannya, cuman yang membedakan kalau 100% itu kan artinya kepemilikannya berpengaruh. Kalau yang tadi kan 5% tidak berpengaruh ya. Nah, yang ini 100% berpengaruh. Jadi perhitungannya 100% dikali 200.000 lembar dikalikan Rp10. Ini dari nilai nominal yang ini. Maka diperolehlah 2 juta rupiah. Sama dengan dividen saham tersedia untuk dijualnya itu sama 2 juta rupiah. Nah, pada saat menerbitkan mengambil dari nominal laba ditahan yang jurnal sebelumnya, sama kayak yang pada saat penerbitan saham yang nomor 1, diambil dari yang dividen saham tersedia untuk dijual, jadi sama yaitu 2 juta.
Nah, yang terakhir pemecahan saham ini 2:1 ya. Di sini ada tabel modal atau ekuitas sebelum pemecahan saham. Itu kan modal saham biasanya di soal diketahui 200.000 lembar itu saham yang beredar pada harga Rp37 ini nilai pasarnya ya, nilai untuk saham dijual 37 per lembar. Nah, totalnya itu 200.000 lembar dikali 37 lembar itu diperoleh 7.400.000. Saldo labanya dari yang soal itu 5.600.000 dan totalnya ini dari 7.400.000 ditambah 5.600.000. Nah, ini kan ekuitas sebelum pemecahan saham. Nah, untuk ekuitas setelah pemecahan saham itu dikali 2 untuk modal saham karena kan dibagi Pak, perbandingannya kan 2:1. Jadi 200.000 lembar dikalikan 2 dipecah jadi 2 tuh. Jadi total keseluruhannya itu 400.000 lembar. Nah, untuk harganya tidak mungkin Rp37, tapi dipecah lagi karena kan setengah, jadi dibagi 2, jadi Rp37 dibagi 2 diperoleh 18,5 per lembar. Totalnya tetap sama, hanya perbedaannya di sini saja. Saham yang beredarnya jadi lebih banyak, tetapi nilai nominalnya itu sama. Soal nomor 3 akan dijelaskan oleh saya, Rosi Fadila Hirjaki dengan NPM C10220142. Soal ketiga ini diminta mencari berita perusahaan yang melakukan stock split. Nah, di sini saya sudah mendapatkan salah satu berita yang saya ambil dari CNBC Indonesia tentang perusahaan BBNI yang melakukan stock split pada 6 Oktober 2023. Kemudian dari berita ini saya melakukan analisis. Nah, berita ini saya telah melakukan analisis. Sebentar. Nggak bisa ke atas. Nah, dari berita ini saya melakukan analisis singkat tentang stock split yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. Tentang yang pertama rasio stock split ini. Nah, BBNI ini melakukan stock split dengan rasio 1:2. Artinya setiap pemegang satu saham sebelumnya sekarang memiliki 2 saham setelah stock split. Nah, untuk harga saham pasca stock split, BBNI ini setelah stock split yaitu 5.200 per unit. Dengan harga teoritis di posisinya itu 5.187,5. Kemudian terjadi pergerakan saham setelah stock split ini, yaitu awalnya 0,48% jadi 5.225 per unit pada pembukaan perdagangan, kemudian terkoreksi jadi 5.175 per unit. Lalu saya juga menganalisis tentang volume transaksinya. Nah, pada awal perdagangan saham ini BBNI sudah ditransaksikan itu sebanyak 1.815 kali dengan volume sebesar 9,88 juta lembar saham dan nilai transaksinya ini sudah mencapai 51,32 miliar. Untuk kapitalisasi pasarnya, BBNI ini mencapai 195,1 triliun. Hal ini mencerminkan nilai total semua saham yang beredar dikalikan dengan harga saham terbaru setelah stock split. Nah, kemudian yang terakhir, dampak pada likuiditas sahamnya ini, yaitu pihak manajemen berharap bahwa stock split ini akan memperluas basis investor karena harga saham BBNI menjadi lebih terjangkau bagi investor perorangan. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada aktivitas perdagangan di BEI atau Bursa Efek Indonesia dan meningkatkan likuiditas saham perseroan. Sekian pembahasan nomor 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.